Gimana sih caranya supaya ASI lancar keluarnya? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin gimana sih supaya ASI itu lancar keluarnya. Nah, sebelum aku kasih tahu tipsnya, kita akan belajar terlebih dahulu kalau sebenarnya produksi dan pengeluaran ASI itu diatur oleh dua hormon yang berbeda. Produksi ASI atau gimana caranya supaya ASI menjadi dihasilkan oleh tubuh itu diatur oleh hormon prolaktin. Jadi hormon prolaktin ini akan membuat tubuh membuat atau memproduksi ASI. Setelah itu ASI akan ditampung di kantong-kantong ASI yang ada di payudara. Nah, untuk pengeluarannya supaya ASInya bisa keluar nih dari kantong-kantong ASI menuju ke salurannya, lalu nanti sampai ke mulut bayi, ada hormon lain yang berperan untuk mengatur pengeluaran ASI, yaitu hormon oksitosin. Jadi bisa aja ASI kamu itu banyak karena prolaktinnya oke, tetapi karena oksitosinnya terganggu, jadi walaupun produksinya ASI banyak, tetapi pengeluarannya jadi terhambat. Sayangnya hormon oksitosin itu sangat sensitif. Hormon oksitosin atau biasanya dikenal sebagai hormon cinta itu biasanya banyak di dalam tubuh kita saat kita merasa rileks, bahagia, nyaman, dan juga habis bercinta. Makanya dikenal sebagai hormon cinta. Kalau misalnya ibu mengalami kesakitan, stres, tekanan batin, ada pikiran, biasanya hormon oksitosin ini bisa terganggu. Sesimpel ketika ibu berpikir, aduh ASIku kayaknya kurang nih. Nah, itu sudah bisa mengganggu hormon oksitosin. Sehingga walaupun ibu memiliki produksi ASI yang cukup, tapi karena pengeluarannya terganggu, jadi ASInya kayaknya sedikit. Dan lama-lama karena ASInya ini pengeluarannya jadi seret terganggu, akhirnya tubuh pun memutuskan untuk menurunkan produksi ASI. Karena ya ngapain kita produksi banyak-banyak, karena ternyata pengeluarannya nggak lancar, yuk dikurangi aja biar payudaranya nggak bengkak. Oleh karena itu, dua hormon ini, prolaktin dan oksitosin, memang sebaiknya dalam kondisi yang baik dan lancar di dalam tubuh kita. Nah, kali ini aku akan kasih tahu beberapa tips supaya refleks oksitosin di dalam tubuh ibu itu bisa terjadi sehingga akhirnya nanti ASInya bisa keluar dengan lancar. Yang pertama adalah sesering mungkin lakukan kontak kulit ke kulit dengan bayi atau skin to skin. Nah, biasanya skin to skin itu pertama kali dilakukan saat inisiasi menyusui dini. Oleh karena itu penting banget nih sebenarnya IMD dilakukan selama ibu dan bayi dalam kondisi baik. Nah, skin to skin ini sebaiknya juga dilanjutkan ketika di rumah. Jadi silahkan ibu itu sering mendekap, memeluk, menggendong bayi. Karena kontak kulit ke kulit dengan bayi itu terbukti dapat membantu membuat refleks oksitosin itu terjadi di dalam tubuh ibu. Jadi usahakan ketika di rumah ya ibu melakukan direct breastfeeding atau menyusui langsung sehingga terjadi bonding, kontak kulit ke kulit, sehingga nanti refleks oksitosin ibu itu bisa terjadi. Yang kedua itu adalah dengan mengompres payudaranya dengan air hangat. Baik itu misalnya ibu mandi dengan air hangat, atau misalnya ibu-ibu menggunakan wastafel yang sudah diberi air hangat lalu dikompreskan di payudaranya, atau bisa juga beli kompresan gitu ya yang bisa hangat atau dingin biasanya. Kalau yang beli nanti cek aja di kolom deskripsi, nanti aku kasih salah satu rekomendasinya di situ. Nah, ketika kita itu mandi air hangat atau payudaranya dikasih sesuatu yang hangat, itu juga bisa membantu memperlancar refleks oksitosin. Selain itu biasanya kalau mandi air hangat kan kita juga jadi lebih merasa nyaman dan rileks, sehingga akhirnya refleks oksitosin pun semakin terjadi di dalam tubuh kita. Lalu yang selanjutnya ibu juga bisa minum minuman hangat. Jadi kalau misalnya kita minum hangat itu kan biasanya jadi rileks, nyaman gitu ya. Apalagi kalau misalnya minum minuman hangat sambil nyemil makanan kesukaan, dengerin suasana musik yang enak, kemudian ada aroma-aroma terapi yang menenangkan. Nah, itu bisa membantu untuk merangsang refleks oksitosin. Tetapi sebaiknya kalau menyusui memang menghindari teh atau kopi. Kalau misalnya mau mengkonsumsi teh atau kopi, sebaiknya tidak berlebihan dan perhatikan reaksi bayinya. Kalau setelah ibu minum kopi, bayinya kayak rewel, terlalu aktif, susah tidur, nah sebaiknya ibu menghindari terlebih dahulu kopi karena mungkin bayinya sensitif terhadap kafein. Yang selanjutnya ibu bisa melakukan pijat oksitosin. Nah, mungkin ada sebagian ibu yang udah tahu pijat oksitosin atau pernah melakukannya.
Jadi pijat oksitosin itu memijat punggung ibu dengan gerakan yang seperti memutar gini. Nanti ini bisa membantu merangsang refleks oksitosin, atau kalau misalnya dilakukan suami membuat ibu juga merasa lebih diperhatikan, disayangi. Jadi akhirnya refleks oksitosinnya semakin banyak dan ibu menjadi semakin rileks. Jadi ibu bisa melakukan pijatan oksitosin ini misalnya sebelum memerah ASI atau sebelum menyusui. Ini nyaman banget dilakukan dan memang rekomendasi banget, apalagi yang melakukan pasangannya sendiri, biasanya jadi lebih happy sehingga akhirnya nanti ASINya juga jadi lebih banyak keluar. Yang selanjutnya, ibu bisa merangsang puting payudara. Jadi boleh ditekan-tekan atau ditarik-tarik secara pelan, tapi nggak boleh berlebihan sampai yang tarik-tarik seperti ini ya. Nanti justru jadi sakit, gak nyaman, karena biasanya ketika menyusui payudara itu jadi lebih sensitif. Jadi bisa dipuntir-puntir seperti ini aja atau ditarik-tarik tapi perlahan-lahan. Selain itu ibu juga bisa melakukan pijat payudara, misalnya dengan gerakan-gerakan memutar ke arah puting seperti ini, atau bisa juga dengan kepalan tangan seperti ini. Aku sudah pernah bikin video soal pijat payudara ini, nanti ibu-ibu bisa nonton yang lebih lengkap di sana ya. Nah, yang selanjutnya, karena memang hormon oksitosin ini juga sangat sensitif terhadap psikologi ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu merasa kurang nyaman, kurang percaya diri, ada masalah, nah sebaiknya itu diselesaikan terlebih dahulu. Bisa untuk menenangkan diri, minta bantuan, kemudian tanamkan bahwa aku bisa untuk menyusui, ASIku cukup untuk bayiku karena lambung bayiku kecil, tubuhku pasti tahu yang terbaik untuk bayiku. Dan afirmasi-afirmasi positif lainnya bisa kita tanamkan sehingga kita lebih menjadi tenang dan rileks. Nah, harapannya nanti setelah kita lebih percaya diri, tenang, rileks, legowo, ikhlas, nanti hormon oksitosinnya bisa mengalir dengan lancar. Jadi hindari berpikiran seperti, oh ASIku nggak cukup, ASIku jelek, aku bukan ibu yang baik, karena itu bisa menghambat refleks oksitosin di dalam tubuh kita. Kemudian kalau misalnya ibu berjauhan sama bayinya gitu ya, misalnya ibu pumpingnya di kantor atau mungkin sedang dinas luar gitu, untuk merangsang refleks oksitosin, karena kan nggak bisa skin to skin ya, ibu bisa kayak melihat foto bayinya, mendengarkan suara tangisan bayinya, menonton videonya, membayangkan hal-hal yang baik, itu juga bisa membantu untuk merangsang refleks oksitosin. Karena kadang-kadang seorang ibu ketika memang refleks oksitosinnya baik, itu dia dengan suara bayinya nangis aja udah ada kayak tanda-tanda refleks oksitosin, kayak misalnya payudaranya jadi tiba-tiba terasa kencang atau tiba-tiba ASINya menetes. Jadi mungkin yang sedang pumping di kantor atau misalnya tugas luar dan harus berpisah dengan bayinya, bisa tuh ketika pumping itu sambil melihat foto bayinya, menonton videonya, atau mungkin mendengarkan suaranya. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin. Harapannya nanti kalau refleks oksitosin terjadi dalam tubuh ibu, pengeluaran ASINya jadi lebih lancar sehingga ibu bisa menyusui bayinya dengan lebih efektif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!